Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kemarin seorang subscriber meminta saya untuk mereview tentang XEC atau eCash, teman-teman. Ini kita akan membahas ini. Jadi XEC atau eCash ini kita kemarin ada seorang subscriber meminta saya untuk membahas dan mereview tentang perkembangan dari eCash. Jadi di dunia kripto yang penuh persaingan, inovasi, dan perbedaan itu menjadi faktor penting bagi setiap proyek untuk menonjol. Jadi salah satu contoh yang menarik dalam perjalanan ini adalah eCash atau XEC, sebuah mata uang kripto yang mengusung visi sebagai uang elektronik yang mudah digunakan, teman-teman. Jadi eCash ini sebenarnya adalah rebranding dari Bitcoin Cash ABC yang sebelumnya merupakan hasil fork dari Bitcoin dan Bitcoin Cash. Jadi dengan tujuan menjadi alat pembayaran digital yang efektif, eCash ini berupaya memperkenalkan inovasi-inovasi yang berbeda dari para pendahulunya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di dalam Twitternya, ini beberapa 8 jam yang lalu ada di posting, ini disiarkan secara langsung di televisi Cina bahwa ada seorang presenter melakukan pembelian NFT menggunakan eCash ini atau XEC ini, teman-teman. Jadi apa itu eCash? Diluncurkan dengan identitas baru pada 1 Juli 2021. eCash ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjadi alat transaksi elektronik yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk pembayaran barang dan jasa. Jadi tidak seperti Bitcoin yang lebih sering dilihat sebagai penyimpan nilai, tetapi untuk eCash ini ingin menjadi alat pembayaran yang cepat dan efisien. Dan hal ini nampak dari unit dasar eCash yang disebut BIT itu menggantikan sistem desimal Bitcoin Cash ABC yang rumit, teman-teman. Jadi pengembangan eCash ini difokuskan pada 3 aspek utama, yaitu pertama skalabilitas transaksi. Jadi dengan target meningkatkan throughput transaksi dari 100 transaksi per detik menjadi lebih dari 5 juta transaksi per detik. eCash ini memiliki tujuan ambisius untuk menjadi mata uang kripto yang mampu melayani volume transaksi besar seperti pada jaringan pembayaran tradisional. Jadi hal ini diharapkan dapat mempercepat adopsi eCash dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa eCash ini berupaya mengurangi waktu finalisasi transaksi untuk memberikan pengalaman pembayaran yang lebih instan. Dan ini merupakan peningkatan yang signifikan dari mata uang kripto lainnya, di mana proses konfirmasi transaksi kadang membutuhkan waktu beberapa menit. Dengan transaksi yang hampir instan, eCash ini dapat menjadi pilihan pembayaran yang nyaman bagi para penggunanya, teman-teman. Kemudian salah satu yang unik dari eCash ini adalah komitmen dari pengembangnya untuk membangun protokol yang bisa diperluas tanpa harus melakukan hard fork. Jadi dalam sejarah kripto, hard fork ini seringkali menyebabkan ketidakpastian dan pemisahan komunitas. Dengan pendekatan yang bebas dari fork, eCash ini ingin menciptakan ekosistem yang stabil dan terus berkembang tanpa adanya potensi perpecahan di masa depan, teman-teman. Jadi eCash ini kalau ada yang bertanya pendirinya siapa? Pendirinya ini adalah seorang yang bernama Amaury Ceset. Itu seorang tokoh yang cukup terkenal dalam dunia pengembangan kripto. Jadi yang membuat eCash ini adalah pengembang utama dari Bitcoin Cash, teman-teman. Jadi pada saat itu terjadi hard fork di mana Bitcoin Cash ABC atau BCHA terbentuk. Tapi tidak lama setelahnya, setelah Bitcoin Cash itu
mengalami hard fork, kemudian Bitcoin Cash ABC itu dirubah identitasnya menjadi identitas baru yang bernama eCash ini, teman-teman. Nah, sekarang dengan adanya informasi ini, kita lihat juga, kalau kita lihat eCash ini juga listing hampir di semua market, termasuk Binance dan lain-lain. Kemudian mereka berambisi untuk bekerja untuk menjadi alat pembayaran digital, dan ini 9 jam yang lalu ada laporan mereka bekerja sama dengan Apricot Lab, teman-teman. Nah, kita akan lihat di sini apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian eCash, teman-teman. Kita cek dulu di secara real time. Namun seperti biasa, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi jangan diikuti cara saya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian, penjualan eCash, itu silakan lakukan dior, lakukan investigasi secara mandiri, karena di sini saya hanya berbagi pendapat yang sifatnya subjektif, jadi bisa salah, bisa benar. Kalau kita lihat di sini, eCash ini pada hari ini dalam 24 jam terakhir mengalami koreksi sebesar 2,8%, diperdagangkan di angka 0,0000, nolnya ada 4 di depan titik, kemudian 3261 US dollar. Kemudian untuk market kapitalnya ini lumayan juga, teman-teman, menempati peringkat ke-99 di CoinMarketCap. Jadi untuk market kapitalnya ini mencapai 644 juta US dollar. Untuk volume 24 jam terakhir mengalami koreksi sebesar 18,25%. Dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi sebesar 7,4 juta US dollar, teman-teman. Kemudian maksimal supply-nya ini ada di angka 1, 2, 3 miliar triliun, 21 triliun, teman-teman. Ini ada maksimal supply-nya cukup banyak. Total supply ada 19 triliun, kemudian untuk sirkulasi supply yang beredar baru 94% atau sekitar 19,7 triliun, teman-teman. Kemudian coba kita cek harga masa lalu. Di masa lalu, ini 3 tahun yang lalu, tepatnya 10 November 2021, itu eCash ini pernah menempati harga 0,005926, jadi nolnya 3 di depan titik, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga ATH, ini eCash ini sedang koreksi sebesar minus 94%. Jadi kalau misalkan kita membeli, ya ini bisa dikatakan kita membeli di harga lantai, teman-teman. Namun kita akan lihat secara teknikal. Sekali lagi saya ingatkan, kalau teman-teman mau beli silakan lakukan dior, lakukan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Di sini saya hanya berbagi pendapat, berbagi pengetahuan yang saya pahami, bisa salah, bisa benar, jadi jangan diikuti, teman-teman. Oke, kita akan pakai indikator sederhana MA50 dan MA200, makanya di time frame hari, teman-teman, jangan di time frame yang kecil, karena kalau time frame kecil bahaya ini, MA cross ini. Jadi kita lihat di sini untuk eCash ini pada tanggal 23 Juni 2024 telah terjadi dead cross. Jadi kita lihat di sini MA50 berada di bawah MA200. Jadi trennya tren penurunan, teman-teman. Jadi kalau ada yang mau beli, saran saya tahan dulu. Kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian, Mas, kita tunggu golden cross. Jadi kita tunggu MA50 memotong kembali MA200 ke atas di time frame hari. Pada saat itu, kalau itu terjadi, pada saat itulah itu waktu yang tepat untuk melakukan pembelian. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini untuk eCash ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.